Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua sahabat-sahabat yang menjadi pengurus partai maupun calon caleg ya pada pemilu 2024. Saya ingin menyampaikan aplikasi pemenangan pemilu, yaitu aplikasi pemenangan partai politik, baik itu tingkatan kabupaten kota, provinsi, kita ada juga yang khusus provinsi, kabupaten kota, atau skala nasional. Kemudian aplikasi pemenangan untuk caleg, ya caleg DPR RI, sesuai dapilnya caleg DPRD provinsi, dan caleg DPRD kabupaten kota. Di layar bisa dilihat tampilan aplikasi, tapi yang penting saya sampaikan di sini adalah saya ingin menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang sistem yang dimaksud ini. Karena sekarang kan banyak juga yang menawarkan sistem gitu ya, sistem caleg, sistem pemilu katanya gitu ya. Kami ya menghormati ya ranah itu, ranah berkompetisi dalam bisnis ya. Kami tidak menyatakan yang terbaik, tapi ya insya Allah bisa dilihat mana yang terbaik, yang teruji ya kepada tujuan pemenangannya gitu. Nah, pada sistem kita ini kontestan pemilu, baik itu caleg maupun partai ya, kalau partai yang menjadi klien atau caleg yang memakai sistem kami untuk pemenangannya, itu bisa mentarget ya perolehan suara. Maksudnya adalah ketika menggerakkan tim pemenangan maupun relawan sesuai dapil ya, bagi caleg tentunya, atau partai politik juga sama, itu kan kita ada di dapil itu ada jumlah TPS gitu. Nah, dari jumlah TPS itu misalnya ada 2000 TPS gitu di dapilnya. Dari 2000 TPS itu tentu tidak semua TPS bisa kita jangkau ya, atau supaya menghemat biaya juga ya, caleg juga berpikir tidak mengcover seluruh TPS gitu. Jadi hanya TPS-TPS yang menjadi basis target suara saja yang difokuskan. Misalnya dari 2000 TPS itu hanya ditarget misalnya kepada 1000 ya, 1000 TPS dari 2000 ya. Kalau satu TPS itu mentargetkan 20 suara dengan memfokuskan pemenangan di 1000 TPS ya, kalau tidak terjadi error atau tidak meleset sama sekali ya, caleg itu berpotensi meraih 20.000 suara. Nah, begitu juga partai ya. Kalau targetnya per TPS 20 suara ya, konsisten di tiap TPS 20 suara kali 1000 ya 20.000 suara. Katakanlah ada human error. Biasanya kalau pengalaman pemilu yang kami jalankan itu ada aja error ya, bisa ada yang 3% saja errornya, ada yang 2%, ada yang 5%, ada yang 10%. Anggaplah terjadi error 10%, yaitu ada dari 1000 itu kalau 10% kan ada 100 ya, 100 yang error, 100 TPS ya, maksudnya calon suara tadi berkhianat ya, tidak datang ke TPS, tidak coblos kita gitu. Nah, si caleg tadi masih berpotensi mendapatkan suara kalau tadi 20.000 ya kan, ya dengan ada yang error, ada yang berkhianat ya 10% misalnya, ya dia masih mendapatkan 16.000 suara. 16.000 suara kalau hitungannya misalnya dia adalah caleg kabupaten kota, ya dia sudah lolos itu. Atau misalnya provinsi ya. Nah, kami ada pengalaman beberapa klien kami yang lolos ke parlemen itu ya, banyak yang lolos ya. Di antaranya satu kasus di Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat luar negeri. Nah, klien kami ini adalah caleg DPR RI.
beliau hanya mentarget 1000 TPS ya, 1000 TPS dari 5000 TPS di dapilnya. Ya. Ini real ya, kejadian real, pengalaman yang real, dan beliau lolos ke parlemen gitu. Saya tidak dapat menyebutkan nama karena kami menjaga kerahasiaan identitas klien gitu ya dalam MOU kami. Tapi saya akan sharing pengalaman bagaimana seorang caleg DPR RI dapil DKI Jakarta, yang dapilnya itu adalah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Dari 5000 TPS, beliau hanya mentargetkan 1000 TPS. Dan beliau lolos ke parlemen, ya. Waktu itu beliau mentargetkan per TPS meraih 30 suara sampai 35 suara. Dari 1000 itu beliau dengan target 30 suara, beliau mendapatkan 30.000 suara. 30.000 suara ditambah dengan suara perolehan caleg yang lain, nomor urut yang lain, dan suara perolehan partai, dia lolos ke parlemen, ya. Walaupun itu memang terjadi persaingan yang ketat ya. Tapi dengan cara itu beliau berhasil lolos ke parlemen. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah kontestan pemilu itu mengalami kebingungan bagaimana untuk mencapai target suara itu. Ya, sehingga ada yang berasumsi bikin-bikin acara, ya, makan-makan, kumpul-kumpul, habis duitnya ya di dapil itu. Kemudian ada juga yang ya bagi-bagi sembako, sebenarnya itu tidak menjamin untuk kemenangan kalau tidak difokuskan pada loyalitas mencoblos di hari H di masing-masing TPS itu. Kan yang kita hitung itu adalah perolehan suaranya nanti. Nah, itu harus ada parameter untuk mengukur sebelum hari pencoblosan bahwa target suara kita itu bisa dicapai. Nah, dengan sistem ini maka yang saya maksud tadi itu bisa dilakukan, yaitu caleg maupun partai bisa memonitor target perolehan suara dia itu sudah tercapai apa belum, ya, jauh-jauh hari sebelum hari pencoblosan. Karena sistem ini memang tujuannya untuk pemenangan, maka tidak perlu digembar-gemborkan ya, tidak perlu siwar atau membuka ya, mengumumkan tentang hal ini ke publik. Karena gerakan relawan kita dan pemenangan kita itu sifatnya lebih silent, lebih baik. Kalau kita terlalu membuka informasi tentang teknik-teknik pemenangan kita, itu akan membahayakan juga kalau nanti pihak lawan ya, kompetitor, baik kalau caleg itu kompetisinya kan baik itu sesama partai nomor urut yang lain atau dengan caleg-caleg partai lain yang satu dapil, ya. Jadi janganlah membuat diri Anda mengalami bahaya dalam kompetisi dengan menceritakan, menjelaskan teknik-teknik pemenangan Anda secara vulgar. Padahal itu hanya menjadi rahasia bagi tim pemenangan Anda dan relawan-relawan Anda. Bagaimana mereka bekerja untuk membantu kemenangan ya sesuai dengan tahapan yang diberikan di sistem ini. Nah, sistem ini karena banyak manfaatnya, kami sangat mendukung, sangat menyarankan para caleg, ya DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, menerapkan dan menggunakan sistem ini. Saya berkeyakinan, ya lebih dari 87% kans atau peluang probabilitas kemenangan Anda itu bisa dicapai. Selebihnya, ya tentu tergantung kepada kinerja tim Anda, kinerja relawan Anda di lapangan, dan kesungguhan Anda sendiri sebagai kontestan pemilu. Nah, untuk partai politik juga sama, dengan menerapkan sistem seperti ini, saya sangat berkeyakinan 80 atau 90% target perolehan suara kemenangan akan dapat dicapai.
Sisanya ya tentu doa, ya, juga bagaimana kinerja dari relawan dan kader di lapangan. Selebihnya mari kita berdiskusi, ya ada nomor saya di layar ini, hubungi saja via WhatsApp, kenalkan diri, lalu dari daerah mana, lalu apa pertanyaannya, nanti kita bisa diskusi. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa memperpanjang uraian di channel ini. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini. Dan satu lagi, di sistem ini ada fitur WhatsApp blasting, ya. WhatsApp blasting juga ada penghitungan sign like murni sesuai penghitungan KPU, sehingga caleg dan partai tahu caleg-caleg mana yang memperoleh kursi pada hari pencoblosan dan mana yang tidak lolos. Partai apa saja yang mendapat kursi dan partai mana saja yang tidak mendapat kursi di dapil bersangkutan. Juga kami memberikan fitur bonus, fitur real count pilpres, selain adanya real count caleg, ya, bersangkutan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.